Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sejenak mari kita hening untuk merenungkan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan kepada kita. Roh Kudus inilah yang membaharui muka bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengapa dewasa ini kita butuh Roh Kudus? Mengapa tidak dibiarkan saja? Mengapa Roh Kudus harus turun di dalam hati kita? Karena kita lihat sendiri bagaimana dunia yang sekarang ini ada sungguh-sungguh memalukan. Bagaimana tidak memalukan? Orang memegang HP sambil menunggu Gojek yang akan datang di tepi jalan. HP disaut dan ditinggal pergi, masuk kampung lalu hilang. Seorang anak lalu membunuh orang tuanya. Orang tua membunuh anaknya. Bagaimana dunia ini bisa dihuni dengan baik kalau saling membunuh, kalau saling mencuri, menginjak bawah, menginjak atas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini keprihatinan gereja, keprihatinan kita semua sebetulnya. Tetapi kita tenang-tenang saja, kita sembrono memanfaatkan sarana-sarana telekomunikasi. Kita sembrono. Sungguh ini dunia seperti ini. Orang disenggol sedikit sudah marah. Marah-marah. Dan sampai mengumpat-ngumpat seperti kesetanan. Gila memang. Orang begitu kejam terhadap sesamanya. Apakah dunia ini harus diteruskan seperti ini? Inilah Roh Kudus perlu turun untuk membaharui dunia ini, agar dunia pantas dihuni oleh kita semua. Semuanya saja, tidak hanya orang Katolik, orang-orang yang lain. Karena dunia ini milik kita semua. Maka Roh Kudus perlu turun di dalam hati kita masing-masing. Semua orang yang berkehendak baik pasti kena Roh Kudus. Hanya mereka memang tidak definitif. Sekali lagi tidak definitif meyakini Roh Kudus. Tapi bahwa mereka sungguh-sungguh tergerak oleh Roh Kudus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama membaharui dunia ini. Mari kita bersama-sama. Yang kedua, bahwa Roh Kudus menurunkan kasih. Kasih Kristus. Barang siapa yang mencintai Kristus, mengasihi Dia, mengasihi Bapa. Melalui Roh Kudus, mereka bergerak untuk saling mencintai. Itu kok tidak bahasa Indonesia? Mengapa bahasa-bahasa bahasa-bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa-bahasa yang lain? Mengapa tidak bahasa Indonesia? Tidak. Bahasa kita seluruhnya, bahasa yang dimiliki oleh semua. Yang penting bahwa bukan bahasanya itu, melainkan bahasa kasih. Tindakan-tindakan kasih yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada diri kita. Bahasa kasih inilah yang harus kita munculkan di dalam diri kita. Kita harus saleh, kita harus tidak lengah. Maka orang-orang yang saleh, yang berbelas kasih, yang penuh kasih itu hidup di dalam daging, hidup di dalam roh,
Orang-orang semacam ini harus dilindungi bersama kita. Kita semua ikut serta di dalamnya. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa roh, bukan karismatik, bukan bla 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 bla, tapi bahasa roh. Artinya kita semua ikut di dalam bahasa itu. Biarlah roh bekerja yang menggerakkan hati kita, lalu memunculkan tindakan-tindakan konkret untuk masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau ini yang terjadi, sungguh dunia ini mampu diperbaharui. Dunia ini sudah bobrok, mari kita perbaharui, kita angkat. Kita biarkan Roh Kudus berkarya melalui diri kita. Maka tidak ada kebanggaan dalam diri kita. Tidak boleh bangga, tidak boleh. Kita kalau bangga 2-3 tahun amblek. Ini catatannya ini 2-3 tahun amblek. Karena kita kebanggaan diri kita. Kita harus saleh, kita harus santun, kita harus rendah hati, ugahari. Ini yang dinamakan pembaharuan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus-menerus membaharui hidup gereja, hidup dunia ini. Karena dengan demikian maka teringat pada masalah-masalah manusiawi. Manusia sekarang ini sudah kejam. Dengan dibaharui itu dia menjadi saleh santun. Kalau seseorang bisa dibuat santun, dibuat saleh, tidak marah-marah, itu membaharui dunia. Kalau tetap santun, hidup di tengah-tengah Bapak Ibu, kalau tetap dia marah-marah, dia membentak-bentak, dia menyalahkan sesamanya, dia tidak santun, dia tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa membaharui dunia ini, karena Roh Kudus sudah turun di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.